Halo Sobat Asuransiku, kembali bersama kami di channel asuransiku.id, portal perbandingan website asuransi yang telah melayani hingga ratusan customer dan khusus asuransi mobil tersedia hingga ratusan bengkel rekanan di seluruh Jabodetabek. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu baik-baik saja, selalu dalam perlindungan Tuhan. Semoga selalu diberi kelancaran dan kemudahan dalam bekerja, dalam langkah. Untuk saat ini kita akan membahas tentang partial surrender atau tutup polis. Namanya juga portal asuransi ya, channelnya asuransi, broker asuransi. Jadi kita banyak sharing tentang ya produk-produk asuransi, insight dari asuransi, produk-produk perencanaan keuangan, bisnis, lifestyle, healthy lifestyle, pokoknya berkaitan dengan produk-produk asuransi. Jadi kalau kita bahas otomotif yang pasti berkaitan dengan asuransi kendaraan, kalau kita bahas tentang hal-hal kesehatan berarti ya berkaitan dengan asuransi kesehatan atau asuransi jiwa. Kalau kita membahas tentang finansial biasanya berkaitan tentang hampir menyeluruh produk asuransi. Oke, balik lagi ke topik. Sebagaimana produk finansial pada umumnya, membership asuransi juga bisa berhenti dengan cara mengakhiri, menutup polis ataupun surrender, menyerah. Maka dan berakhirnya polis asuransi, kamu tidak lagi dalam cakupan perlindungan finansial dari perusahaan asuransi, karenanya tidak bisa mendapat manfaat yang dijamin oleh perusahaan asuransi. Alasan yang kuat untuk mengakhiri polis asuransi adalah hal yang lumrah, tapi kamu harus hati-hati, karena kalau asal nutup aja dan nggak ngecek lagi, risikonya juga bisa lebih besar. Karena lagi-lagi yang harus kamu tahu, kamu seolah berjalan sendirian saat ada masalah, nggak ada pihak yang bisa support. Dalam hal ini asuransi, dalam hal ini support keuangan. Biasanya terdapat beberapa alasan untuk mengakhiri asuransi. Umumnya yang membuat seorang pelanggan berhenti nggak lagi langganan asuransi itu satu, pindah ke luar negeri atau ganti kewarganegaraan. Jadi produk asuransi yang dimiliki itu tidak mengcover di negara tujuan, biasanya karena seperti itu. Jadinya karena juga kebanyakan produk asuransi hanya memberi cakupan perlindungan dalam negeri sebagai warga negara setempat saja gitu. Jadi pas pindah terus nanti beli di tempat, biasanya seperti itu. Biasanya kalau mengakhiri alasan lainnya itu upgrade perlindungan karena kebutuhan yang dicari dan diinginkan tidak sesuai ekspektasi, seperti uang pertanggungan atau UP hingga 2 miliar, padahal UP yang dimiliki sekarang hanya sampai 1 M saja, kurang lebih seperti itu. Alasan lainnya karena premi murah dan mencari manfaat yang lebih luas. Selain itu, produk lain tampak lebih menarik atau sedang memberikan promo, diskon, dan manfaat lebih besar. Alasan keempat, biaya yang terbatas, sehingga nasabah kesulitan membayar premi bulanan atau tahunan, ditambah lagi nilai tunai yang tertanggung dalam asuransi pun sudah habis, sehingga nasabah juga tidak bisa membayar premi dengan nilai tunai dan lain sebagainya. Yang terakhir, memiliki banyak polis tetapi manfaat gabungannya tidak optimal. Sebagai contoh, saya punya asuransi A, asuransi B, asuransi C. Jadi cuma mubazir doang, sebenarnya cakupannya hampir sama semua dan nggak bisa mencakup satu segmen yang dan nggak mencakup beberapa segmen yang bersamaan dari 3 asuransi tadi. Gitu. Sehingga kalau memang net berencana punya sedikit polis lebih bermanfaat, ya kan sesuai kebutuhan. Tips-tipsnya sebelum menutup itu harus dicek dulu ya cakupan polis ya. Kalau memang berniat pindah ke luar negeri dan começam a retirar dinheiro de onde estava empregado, tá? Como se tiver alguma movimentação e prender o dinheiro, isso é o dinheiro deles garantido. Então, investiram esses novos investimentos e parte do investimento. sama seperti itu. Jadi kalau polis kamu ada di negara yang dituju, sebenarnya nggak perlu untuk nutup polisnya. Selanjutnya ada alasan biasanya ingin memodifikasi polis. Nah, beberapa polis asuransi kesehatan dan asuransi jiwa memang dirancang agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah di setiap jenjang kehidupan. Artinya, baik premi ataupun manfaat dan uang pertanggungan yang ditawarkan di dalam polis dapat disesuaikan seiring dengan kondisi nasabah. Nah, penting untuk diperiksa lebih dulu apakah polis kamu dapat disesuaikan, baik upgrade ataupun downgrade. Jika memang hal itu dimungkinkan, berarti tidak perlu mengakhiri polis. Kamu cukup menyesuaikan supaya polis bisa
berjalan sesuai yang diinginkan, sesuai yang dibutuhkan. Terus biasanya orang juga cari tahu apa ada unit link di dalamnya. Biasanya karena dari awal sama agen asuransinya nggak dijelasin, sehingga baru tahu unit link di tengah-tengah, akhirnya cari tahu ternyata nggak ada, terus diputus. Seperti itu kurang lebih. Kalau memang mengakhiri polis karena keterbatasan biaya sehingga nggak bisa bayar premi secara tunai, maka jika polis mengandung nilai tunai, kamu bisa pakai nilai tunai untuk bayar premi. Jadi kamu nggak perlu mengakhiri polis. Beberapa jenis asuransi yang mengandung nilai tunai itu ada asuransi seumur hidup, life insurance, atau asuransi bima, endowment insurance, dan asuransi sekaligus investasi yang dimaksud di link ini tadi. Terus mempertimbangkan untuk kemungkinan punya asuransi lain, itu biasanya salah satu alasan juga orang pengen tutup polis. Jadi mengakhiri salah satu dari beberapa polis asuransi kesehatan atau asuransi jiwa itu memang sah-sah aja, tapi mesti sadar kalau cuma punya satu jangan sampai diakhiri, jangan sampai ditutup. Karena nggak punya polis asuransi itu sama aja risiko kerugian yang ditanggung lebih besar. Apalagi kalau anggota keluarga nggak ada, maksudnya cuma kita sendirian, atau mungkin udah mulai perlahan kita udah kesepian jauh dari anggota keluarga, jangan sampai deh kita ngerasa sendirian gitu. Makanya kita butuh lembaga yang support, yaitu asuransi ini tadi. Dan yang pastinya memang sejauh ini sih memang belinya di broker yang lebih memberi support lebih bagus seperti itu. Kalau cuman masalah reputasi sih bisa mungkin jangan diputus polis selama proses klaimnya mudah ya. Jadi kalau punya banyak polis asuransi tapi perlindungannya setelah ditotal tetap nggak maksimal, mungkin ini saatnya untuk untuk evaluasi dan eliminasi polis mana yang memang harus di-cut. Kalau memang nggak maksimal, pilih juga asuransi yang benar-benar nawarin manfaat dan nilai perlindungan yang optimal. Jadi untuk awal ini kamu bisa periksa baik-baik, konsultasi sama agen asuransi kamu, baca lagi polis asuransi, dan lebih in-depth lagi ngomongin kebutuhan ini dan masalah finansial, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada tips juga untuk menutup polis ataupun surrender partial. Jadi kalau kamu udah memperhatikan hal di atas pertimbangannya ya, dan tetap mantap mau tutup polis, pastikan kamu bikin checklist seperti ini. Pertama, kamu harus hubungi agent, call center, atau broker asuransi, atau datang kantor perusahaan asuransi kamu beli di mana. Jelasin semuanya kenapa kamu mau tutup polis. Selanjutnya kamu isi form penutupan polis dan surat pernyataan. Lalu kembalikan polis dan kartu asuransi asli ke perusahaan asuransi itu. Lampirkan juga KTP yang berlaku, biasanya fotokopi dan scan atau foto KTP yang berwarnanya. Terus kalau polis itu ada nilai tunainya, biasanya uang itu akan ditransfer ke rekening yang tercantum di dalam polis. Baik, beberapa tips barusan untuk sharing bagaimana menutup polis dan apa itu partial surrender, karena memang bisa kalau partial surrender itu yang perlu diketahui kan untuk jadi yang lebih tahu, jadi yang perlu dikenali tentang partial surrender itu, kita tetap dapat manfaat dan kita tetap dapat polis, tapi kita tarik dananya dari asuransi itu tadi sesuai nilai investasi yang tersedia di unit link, seperti itu. Jadi yang harus diperhatikan ya seperti barusan ya, harus benar-benar mikir kalau kamu tutup polis atau partial surrender, itu lebih baik tanya ke diri sendiri, ke keluarga, dan ngobrol sama agent. Sekian untuk video kali ini, jangan lupa like, share, dan subscribe.